Pohon yang ingin tumbuh tinggi hingga menyentuh langit harus berakar kuat menembus bumi. Dewan juri yang terhormat serta sivitas akademika yang saya hormati. Saya adalah seorang anak petani miskin, jangankan untuk mengakses gadget terbaru atau perpustakaan digital. Untuk makan besok pun, saya bingung. Dalam ketidakpastian hidup saya, satu-satunya jendela dunia yang terstruktur dan dapat saya raih adalah sekolah. Saya tidak membutuhkan metode belajar yang rumit dan mahal, yang menuntut saya berdiskusi tentang masalah global tanpa bekal ilmu yang cukup. Saya membutuhkan suatu tangga yang jelas anak tangganya yang membawa saya selangkah demi selangkah keluar dari kebodohan. Saya butuh guru yang dengan tegas membimbing saya menguasai keterampilan dasar seperti berhitung, menulis, dan membaca dengan fasih. Karena itulah senjata paling ampuh untuk melawan kemiskinan. Oleh karena itu, saya dari tim Pro akan membuktikan 3 hal. Pertama, bahwa model klasik adalah fondasi terkuat untuk membangun literasi dan numerasi dasar yang justru merupakan keadilan utama bagi siswa dari strata ekonomi rendah. Kedua, bahwa struktur dan disiplin ilmu yang terpisah justru lebih menghormati kedalaman setiap bidang ilmu dan memudahkan evaluasi yang objektif. Dan yang ketiga, bahwa model ini lebih realistis dan dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, mengatasi tantangan status quo seperti ketimpangan sumber daya guru dan juga fasilitas. Selamat datang dalam argumen berpikir saya. Tujuan utama pendidikan menengah adalah memastikan setiap siswa menguasai kompetensi dasar sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke dunia kerja. Data dari PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih tertinggal jauh dalam kemampuan membaca, yaitu peringkat 72 dari 77 negara, dan pada matematika menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Model progresif yang menitik beratkan pada proyek dan diskusi beresiko besar mengabaikan penguasaan fundamental ini. Bagaimana mungkin siswa bisa menganalisis artikel tentang perubahan iklim jika kemampuan membacanya masih rendah? Bagaimana mungkin mereka melakukan penelitian sederhana jika konsep matematika dasarnya masih belum dikuasai? Model klasik dengan guru yang aktif mengajar dan kurikulum yang terstruktur memastikan tidak ada satupun siswa yang tertinggal dalam penguasaan dasar yang menjadi haknya. Ini adalah masalah keadilan. Dewan juri yang terhormat, ilmu pengetahuan bukanlah sup di mana semua bahan dicampur menjadi satu. Matematika, fisika, sastra, dan sejarah masing-masing memiliki metodologi, logika, dan kanon keilmuannya sendiri yang unik. Model progresif yang memaksakan pendekatan tematik justru melakukan simplifikasi dan bahkan penangkalan terhadap disiplin ilmu tersebut. Seorang ilmuwan tidak dapat memecahkan masalah kimia organik dengan hanya menonton dokumenter dan berdiskusi. Ia membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori yang hanya bisa dibangun melalui pembelajaran bertahap dan terstruktur. Model klasik dengan mata pembelajaran yang terpisah justru lebih menghormati integritas dan kedalaman setiap bidang ilmu. Ini memudahkan guru yang merupakan ahli di bidangnya untuk fokus mendalami materinya tanpa harus memaksakan diri menghubungkannya dengan tema seni atau sejarah yang bukan keahliannya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dengan jelas menguraikan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Struktur model klasik selaras sempurna dengan standar nasional ini memungkinkan evaluasi pembelajaran yang terukur, objektif, dan akuntabel. Penilaian terhadap esai matematika atau hasil eksperimen fisika jauh lebih jelas standarnya daripada menilai kontribusi seorang siswa dalam sebuah diskusi kelompok atau proyek tematik yang outputnya seringkali tidak terukur. Dalam konteks ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi yang masih sangat berbasis mata pelajaran, model klasik memberikan persiapan yang lebih langsung dan juga efektif bagi siswa. Mari kita jujur, realitas di Indonesia. Data dari BPS tahun 2021 menunjukkan sekitar 45% guru di Indonesia berusia di atas 40 tahun dan mungkin lebih terbiasa dengan paradigma mengajar langsung. Selain itu, kesenjangan fasilitas antara sekolah di kota dan juga di daerah masih sangat lebar, memaksakan model progresif yang menuntut guru menjadi fasilitator ulung serta membutuhkan sumber belajar beragam dan juga koneksi internet yang stabil adalah sebuah kemewahan yang tidak dapat dijangkau oleh semua sekolah. Model klasik dengan buku teks sebagai tulang punggungnya adalah solusi yang paling demokratis dan dapat didistribusikan secara merata. Ia meminimalisir ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah dan memastikan setiap anak Indonesia dimanapun ia berada mendapatkan ilmu yang sama dan juga terstandarisasi. Dewan juri yang terhormat serta sivitas akademika yang saya hormati, pendidikan progresif mungkin menawarkan daya pikat modernitas, tetapi pendidikan klasik menawarkan sesuatu yang lebih berharga, fondasi yang tak tergoyahkan. Ia adalah tangga yang adil bagi anak petani miskin, penghormatan bagi kedalaman ilmu, dan sistem yang terukur bagi pemerintah, dan juga solusi yang realistis bagi bangsa ini. Kami memenangi debat ini karena kami berdiri di atas argumen yang logis, relevan dengan kondisi nyata Indonesia, dan paling utama karena kami memilih untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang tertinggal dalam menguasai dasar-dasar ilmu yang membawa mereka meraih masa depannya, dan juga untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih.